Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Cian Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman semua di kelas 3D. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfia Dia. Saya dari kelas 3D NPM 2023404505200. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan memberitahukan hasil kerja individu saya dengan judul Implementasi Teori Pengetahuan dalam Merancang Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya pembaruan dalam dunia pendidikan. Kurikulum sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat bersaing secara di global. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini, sehingga menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik secara holistik, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Kurikulum tidak hanya sekedar daftar materi yang harus diajarkan, tetapi juga mencerminkan filosofi pendidikan dan teori yang mendasarinya. Pembahasan dan saran. Peran teori pengetahuan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Teori pengetahuan atau epistemologi mempengaruhi setiap elemen dalam penyusunan kurikulum, terutama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Berikut adalah peran-peran penting teori pengetahuan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Di antaranya terdapat A. Menentukan filosofi pendidikan yang mendasari kurikulum, di mana teori ini memberikan landasan filosofis untuk menentukan bagaimana pengetahuan dipahami dan diajarkan. Di dalam poin ini terdapat penjabaran, yaitu konstruktivisme, di mana menekankan bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang ditransfer, tapi dikonstruksi oleh peserta didik melalui pengalaman pelajar yang bermakna. Sehingga kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada pendekatan ini untuk memastikan pembelajaran itu aktif. Yang kedua itu terdapat empirisme dan rasionalisme, di mana hal ini membantu menyusun kombinasi antara pengalaman praktis dan analisis teoritis dalam materi pembelajaran. Yang B, membentuk tujuan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana teori ini membantu merumuskan tujuan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi tertentu. Kompetensi ini meliputi pengetahuan kognitif domain atau kemampuan memahami dan mengaplikasikan konsep, keterampilan psikomotor domain atau kemampuan praktis dan teknis untuk memecahkan masalah nyata, dan yang terakhir itu sikap afektif domain, di mana kemampuan menunjukkan nilai, etika, dan perilaku yang sesuai dalam konteks tertentu. Yang C, menentukan isi kurikulum yang konseptual dan relevan, sehingga teori ini memberikan kerangka untuk memilih dan menyusun isi kurikulumnya. Yang pertama, di dalamnya itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik atau teori perkembangan kognitif pijat. Yang kedua itu materi pembelajaran harus relevan dengan konteks kehidupan nyata dan kehidupan dunia nyata. Yang ketiga, teori pengetahuan menekankan pentingnya integrasi pengetahuan lintas disiplin agar peserta didik itu mampu berpikir secara holistik. Yang D, mengarahkan metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip teori pengetahuan, di antaranya pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana mendorong peserta didik untuk menemukan pengetahuan melalui pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, di mana mendorong penguasaan kompetensi melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek nyata. Yang ketiga itu kolaborasi, mengintegrasikan pendekatan sosial atau teori Vygotsky yang menekankan pada interaksi sosial untuk membangun pengetahuan. Yang E, menyusun sistem penilaian autentik. Teori pengetahuan juga berperan dalam menentukan evaluasi berbasis kompetensi, di mana di dalamnya terdapat penilaian autentik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang kedua, fokus evaluasi bergeser dari hafalan menuju penguasaan kompetensi praktis dan analitis. Yang ketiga, penilaian formatif atau berkelanjutan, di mana digunakan untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan proses belajar. Yang F itu mengembangkan kompetensi abad ke-21, di mana teori ini mengetahui untuk mendukung pengembangan kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kreatif, menggunakan pendekatan konstruktivis untuk membangun kemampuan analitis dan inovasi. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi, di mana memanfaatkan teori sosial untuk membangun interaksi dan kerja tim. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, untuk mengintegrasikan teknologi sebagai media untuk memperoleh dan mengaplikasikan pengetahuan. Yang G, terdapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, di mana teori ini menekankan pentingnya peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis kompetensi yang pertama itu peserta didik dilatih untuk mencari, mengolah, dan mengevaluasi informasi secara mandiri. Yang kedua itu peran guru bergeser dari mengajar menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik dalam membangun kompetensi mereka. Yang H, memberikan dasar bagi inovasi. Teori pengetahuan mendorong inovasi dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan cara yang pertama menyusun kurikulum adaptif yang di mana dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital untuk memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan keterampilan teknologi peserta didik.
Sehingga dapat disimpulkan, teori pengetahuan memainkan peran krusial dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, menyusun isi kurikulum, memilih metode pembelajaran, hingga merancang sistem evaluasi yang relevan. Dengan memahami peran ini, kurikulum berbasis kompetensi dapat merancang atau dapat dirancang untuk menjawab kebutuhan peserta didik di era modern, meningkatkan daya saing global, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Implikasi teori pengetahuan terhadap elemen-elemen kurikulum. Teori pengetahuan atau epistemologi memberikan dasar filosofis dan praktis dalam pengembangan elemen-elemen kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Elemen-elemen kurikulum seperti tujuan, isi, metode pembelajaran, dan evaluasi memiliki keterkaitan erat dengan teori pengetahuan. Berikut adalah implikasinya secara mendalam. A. Tujuan kurikulum. Dalam tujuan kurikulum terdapat implikasi, sehingga dalam pendekatan berbasis kompetensi, tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup pengetahuan kognitif tetapi juga keterampilan praktis dan sikap. Yang kedua, konstruktivisme, di mana menekankan pentingnya pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik membangun pemahaman sendiri. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi dirumuskan untuk mendorong berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, itu adanya empirisme, untuk mengarahkan tujuan pembelajaran, memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik, misalnya melalui pengamatan, eksperimen, atau simulasi. Contoh tujuan pembelajarannya dirancang agar peserta didik itu mampu menerapkan konsep yang dipelajari ke dalam situasi kehidupan nyata, seperti merancang solusi untuk masalah sosial atau ekonomi. Yang B itu terdapat isi kurikulum, di mana di dalamnya terdapat implikasi isi kurikulum dalam KBK disusun berdasarkan relevansi dan kebutuhan dunia nyata. Teori ini memberikan kerangka untuk memilih dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Yang kedua itu terdapat konstruktivisme dari isi kurikulum tersebut, yaitu gunanya mendorong kurikulum yang konseptual di mana materi pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif atau Piaget dari isi kurikulum tersebut, di mana materi ini disusun secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat, integrasi lintas disiplin dari isi kurikulum tersebut, yaitu pengetahuan tidak disajikan dalam isolasi, tetapi digabungkan untuk menciptakan perspektif holistik. Contohnya, isi kurikulum mencakup pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan sains, teknologi seni, dan matematika untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Yang C yaitu adalah metode pembelajaran, di mana implikasi metode pembelajaran itu dalam KBK dipengaruhi oleh bagaimana pengetahuan dianggap dapat diperoleh dan diterapkan. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana teori konstruktivis menekankan bahwa peserta didik belajar lebih baik dengan menciptakan sesuatu yang bermakna. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif atau Vygotsky, di mana menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Kurikulum berbasis kompetensi mengintegrasikan kerja kelompok dan diskusi untuk mendorong kolaborasi. Yang keempat, terdapat pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana peserta didik diajak untuk menemukan solusi atau masalah nyata sehingga pengetahuan diperoleh melalui eksplorasi aktif. Contohnya, peserta didik itu mempelajari konsep energi terbarukan melalui proyek desain panel surya sederhana, menggabungkan teori fisika dengan keterampilan praktis. Yang D, evaluasi pembelajaran, di mana implikasi penilaian dalam KBK didasarkan pada prinsip penilaian autentik yang didukung oleh teori pengetahuan. Yang kedua, penilaian proses dan hasil. Konstruktivisme menekankan pentingnya mengevaluasi bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan, bukan hanya hasil akhirnya. Yang ketiga, penilaian konseptual, di mana evaluasi dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam situasi nyata sesuai dengan teori empiris. Yang keempat, portofolio dan proyek. Metode ini digunakan untuk menunjukkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh sesuai dengan pendekatan berbasis konstruksi pengetahuan. Contohnya, evaluasi pembelajaran tidak hanya berupa tes tertulis, tapi juga melibatkan pembuatan laporan proyek, presentasi, dan penilaian berbasis kinerja dalam simulasi kehidupan nyata. E. Pengelolaan lingkungan belajar. Implikasi pengelolaan lingkungan belajar yaitu teori pengetahuan juga mempengaruhi bagaimana lingkungan belajar dikelola untuk mendukung kurikulum berbasis kompetensi. Lingkungan yang mendukung eksplorasi, itu teori konstruktivisme menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung eksplorasi dan eksperimen peserta didik. Yang ketiga, interaksi sosial dari lingkungan belajar, yaitu menekankan atau menyarankan bahwa pembelajaran terjadi melalui dialog dan kolaborasi sehingga lingkungan belajar perlu mendukung interaksi antar peserta didik dan antara guru. Contoh, ruang kelas dirancang sebagai ruang kolaboratif dengan zona untuk diskusi, eksperimen, dan refleksi. F. Pengembangan kompetensi abad ke-21. Teori pada pengembangan kompetensi abad ke-21 ini menjadi dasar dalam mengintegrasikan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, berpikir kritis dalam pengembangan kompetensi abad ke-21 yaitu peserta didik dilatih untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, kreativitas. Teori pengetahuan mendorong pembelajaran yang menstimulasi inovasi melalui proyek atau tugas kreatif. Contoh, peserta didik bekerja dalam tim untuk merancang aplikasi teknologi sederhana yang dapat membantu masyarakat lokal. Tantangan dan implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengadopsi teori pengetahuan menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini muncul karena kompleksitas dalam mengintegrasikan teori epistemologi ke dalam praktik pendidikan, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilannya. Berikut adalah
Penjelasan mendalam tentang tantangan tersebut. A. Keterbatasan pemahaman guru. Banyak guru yang belum memahami konsep teori pengetahuan dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Banyak pendidik belum memiliki pemahaman yang memadai tentang teori pengetahuan seperti konstruktivisme, empirisme, atau teori perkembangan kognitif yang menjadi landasan KBK. Hal ini menyebabkan 1. Kesalahan dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua, kesulitan dalam merancang pengalaman belajar yang relevan, sehingga pembelajaran ini kurang efektif karena tidak sesuai dengan prinsip dasar kurikulum berbasis kompetensi, dan mengakibatkan guru cenderung kembali menggunakan pendekatan tradisional yang berpusat pada guru. Yang B, itu fasilitas yang tidak memadai, di mana kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini seringkali memerlukan infrastruktur yang memadai seperti teknologi, laboratorium, atau sumber belajar yang variatif. Namun di banyak daerah terdapat akses terhadap fasilitas pembelajaran masih terbatas. Yang kedua, ketimpangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan memperburuk situasi, sehingga fasilitas ini berdampak kepada peserta didik yang tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan masalah menjadi tetap berambat. C. Ketidaklarasan dengan sistem penilaian nasional, di mana penilaian konvensional sering kurang sesuai dengan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini mengutamakan penelitian-penilaian autentik yang mengukur kompetensi peserta didik secara holistik. Namun sistem evaluasi nasional masih banyak berfokus pada yang pertama, penilaian berbasis ujian tertulis yang dimana hanya mengukur aspek kognitifnya saja. Yang kedua, kurang penilaian proses atau keterampilan praktis, sehingga ketidakselarasan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara kurikulum yang dirancang dengan keberhasilannya yang diukur. Selain itu, guru juga merasa kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi dan sistem evaluasi konvensional. Yang D. Resistensi terhadap perubahan kurikulum baru, seringkali menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang belum siap dengan perubahan. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi memerlukan perencanaan dan suatu laporan yang lebih kompleks seperti 1. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis kelompok. Yang kedua, penilaian yang mendalam dan bervariasi termasuk portofolio dan proyek, sehingga guru merasa terbebani sehingga waktu untuk fokus dan pembelajaran berkurang dan kualitas implementasi KBK menjadi menurun. Rekomendasi untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di lapangan. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, berbagai rekomendasi dapat diterapkan. Langkah-langkah berikut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kurikulum berbasis kompetensi di lapangan dengan memastikan keselarasan antara konsep, implementasi, dan hasil yang diharapkan. Di dalamnya terdapat A. Peningkatan kompetensi guru, di mana guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas. Berikut langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama itu melakukan pelatihan dan lokakarya, di mana guru mengadakan pelatihan berkala untuk memperdalam pemahaman guru-guru tentang teori pengetahuan dan metode pembelajaran berbasis kompetensi, seperti Project Based Learning atau PBL dan Problem Based Learning. Yang kedua itu melakukan pendampingan profesional, sehingga perlu disediakan mentor atau fasilitator yang dapat membantu guru selama proses implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, komunitas belajar guru, di mana dibentuk kelompok diskusi antar guru untuk berbagi praktik terbaik dan menyelesaikan tantangan bersama, sehingga dalam meningkatkan kompetensi guru itu dapat menyebabkan suatu guru lebih percaya diri dan kompeten dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Yang B itu adanya penyelesaian sistem penilaian dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana sistem evaluasi harus mendukung tujuan kurikulum berbasis kompetensi yang mengukur kompetensi secara holistik. Berikut langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem penilaian dengan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama itu terdapat pengembangan penilaian autentik, di mana fokus pada evaluasi berbasis proyek, portofolio, observasi, dan penilaian kinerja. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam situasi nyata, itu perlu. Kedua, menyelaraskan ujian nasional, di mana kita mengubah format ujian nasional untuk mengakomodasi pengukuran keterampilan berpikir, kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu pelatihan atau penilaian bagi guru, untuk meningkatkan kapasitas guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian berbasis kompetensi, sehingga dalam menyelesaikan sistem penilaian kurikulum berbasis kompetensi ini, kita mampu dapat menyebabkan penilaian lebih relevan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi peserta didik dapat terukur dengan lebih akurat. Yang C itu adanya penyediaan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, di mana fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung suatu pembelajaran berbasis kompetensi.
Ada beberapa langkah-langkah dalam penyediaan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Di antaranya yang pertama, adanya pemerataan infrastruktur. Pastikan semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke laboratorium, teknologi, dan bahan pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan teknologi, di mana kita harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran untuk meningkatkan akses sumber belajar digital. Yang ketiga, kemitraan dengan industri, di mana kita menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk menyediakan alat praktik dan pengalaman belajar yang konstektual. Sehingga hal ini dapat menyebabkan peserta didik mendapatkan suatu pengalaman belajar yang relevan dan mendalam, dan ketimpangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan itu akan mengurangi. Yang selanjutnya D, adanya pendekatan yang berfokus pada peserta didik, di mana kurikulum berbasis KBK menuntut pembelajaran yang memprioritaskan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah dalam sebuah pendekatan yang berfokus pada peserta didik, di antaranya itu personalisasi pembelajaran, di mana kita perlu merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, adanya kolaborasi dan diskusi untuk mendorong kerja kelompok dan pembelajaran berbasis tim untuk meningkatkan keterampilan sosial. Yang ketiga itu proyek dan eksperimen nyata, di mana kita perlu melibatkan peserta didik dalam proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Gunanya untuk meningkatkan pemahaman mereka dengan melalui suatu pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Mereka akan menjadi lebih termotivasi dan aktif dan kompetensi abad ke-21 seperti kolaborasi dan komunikasi terasah. Yang E, adanya reformasi manajemen sekolah dan kebijakan pendidikan, di mana manajemen yang mendukung suatu implementasi kurikulum berbasis kompetensi ini sangat diperlukan agar proses berjalan secara efektif. Adapun beberapa langkah-langkah dalam reformasi manajemen sekolah dan kebijakan pendidikan, di antaranya yang pertama ada kepemimpinan sekolah yang inklusif, di mana kepala sekolah harus mengelola perubahan dengan mendukung guru dan memastikan visi dari kurikulum berbasis kompetensi yang terimplementasi. Yang kedua, peningkatan anggaran pendidikan. Kita perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pelatihan guru, infrastruktur, dan bahan ajar. Yang ketiga, kebijakan yang konsisten. Kita perlu memastikan kebijakan kurikulum tersebut mendukung penerapan KBK dalam jangka panjang tanpa sering mengalami perubahan mendadak. Sehingga dengan hal ini, guru akan membuat lingkungan sekolah lebih kondusif untuk implementasi kurikulum berbasis kompetensi serta kebijakan pendidikan lebih stabil dan ramah. Yang F, yaitu penguatan kerjasama dengan orang tua dan komunitas, di mana pelibatan orang tua dan masyarakat dapat memperkuat penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Adapun beberapa langkah-langkah, di antaranya sosialisasi kepada orang tua. Kita perlu menjelaskan manfaat kurikulum berbasis kompetensi sehingga orang tua itu dapat mendukung suatu proses pembelajaran di rumah. Yang kedua, program kolaborasi komunitas. Kita perlu melibatkan masyarakat lokal dalam memberikan wawasan atau pengalaman yang relevan kepada peserta didik. Yang ketiga, adanya dukungan ekstrakurikuler untuk mengembangkan program yang mendukung kompetensi peserta didik di luar kelas seperti klub sains atau seni. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif antara sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakatnya. Yang G itu monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum berbasis kompetensi, di mana dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi ini perlu dievaluasi secara berkala, gunanya untuk memastikan keberhasilannya. Adapun beberapa langkah untuk memonitoring dengan mengevaluasi implementasi kurikulum berbasis kompetensi, di antaranya yaitu yang pertama, supervisi berkelanjutan. Adakan kunjungan dan penilaian oleh Dinas Pendidikan untuk memantau implementasi kurikulum berbasis kompetensi di sekolah, umpan balik dan perbaikan. Itu menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki metode pembelajaran dan strategi implementasi. Yang ketiga itu studi kasus sekolah berprestasi, di mana kita perlu mendokumentasikan praktik terbaik dari sekolah yang berhasil menerapkan kurikulum berbasis kompetensi tersebut sebagai referensi bagi sekolah lain. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi itu terus ditingkatkan berdasarkan evaluasi. Sekolah memiliki suatu panduan untuk mencapai keberhasilan kurikulum berbasis kompetensi. Mengoptimalkan penerapan kurikulum berbasis kompetensi membutuhkan sinergi antara guru, peserta didik, manajemen, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dengan pelatihan yang tepat, infrastruktur yang memadai, sistem evaluasi yang relevan, dan kebijakan yang mendukung. Kurikulum berbasis kompetensi dapat berhasil diterapkan untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten dan siap menghadapi suatu tantangan. Kesimpulan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi kurikulum atau KBK yang berbasis teori pengetahuan memerlukan pemahaman mendalam, dukungan infrastruktur, kebijakan yang konsisten, dan kolaborasi semua pihak. Untuk mengoptimalkannya diperlukan peningkatan kompetensi guru, penyelarasan sistem evaluasi, pemerataan fasilitas, dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Dengan langkah-langkah ini, kurikulum berbasis kompetensi dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan untuk menghadapi suatu tantangan abad ke-21. Baiklah, itu
tadi adalah hasil kerja individu saya yang berjudul Implementasi Teori Pengetahuan dalam Merancang Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan dan kepada Bapak Dr. Andeszian Amori, Magister Pendidikan, apabila jika terdapat kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, bila bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.